Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu semuanya, semoga anak ibu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada pembahasan hari ini kita akan mempelajari materi tentang yang pertama, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, upaya pemerintah menciptakan kesejahteraan pada awal kemerdekaan. Baik anak ibu semuanya, kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang Mapeli IPS, yaitu upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Indonesia telah lahir sebagai negara merdeka dari penjajahan Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, Belanda yang sebelumnya pernah menjajah Indonesia belum bisa menerima kemerdekaan tersebut. Belanda bersama sekutu datang kembali ke wilayah Indonesia setelah bangsa kita memproklamasikan kemerdekaannya. Mereka beralasan ingin membebaskan tawanan perang yang dipenjara oleh Jepang. Kenyataannya mereka justru berusaha untuk menjajah Indonesia kembali. Akhirnya muncul perlawanan rakyat di berbagai daerah sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan. Upaya mempertahankan kemerdekaan dilakukan melalui perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi atau perundingan. Perjuangan fisik dilakukan dengan perang terbuka melawan Belanda dan sekutu. Perjuangan fisik tersebut antara lain: yang pertama, pertempuran 5 hari di Semarang; kedua, pertempuran Medan Area; ketiga, peristiwa Bandung Lautan Api; keempat, pertempuran Ambarawa; kelima, pertempuran 10 November di Surabaya. Pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa ini terjadi pada Oktober 1945 karena pasukan Jepang di Semarang menyerang Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Tujuannya untuk membebaskan orang-orang Jepang yang masih ditahan. Jepang juga disebut telah meracuni sumber air minum di Semarang, sehingga Dr. Karyadi memeriksa sumber air tersebut. Namun, ia gugur oleh tentara Jepang, sehingga menyulut amarah rakyat Semarang. Pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945 terjadi pertempuran di Simpang 5 atau Tugu Muda antara pasukan TKR dan tentara Jepang yang dipimpin oleh Mayor Kido. Pertempuran Medan Area. Pada Oktober 1945, anggota NICA yang datang dengan alasan membebaskan tentara Belanda yang ditawan Jepang menginjak-injak bendera merah putih. Akibatnya meletuslah pertempuran antara tentara Indonesia dan tentara Belanda. Sekutu memasang papan bertuliskan batas resmi daerah Medan pada tanggal 1 Desember 1945 secara sepihak. Akibatnya terjadilah pertempuran yang dikenal sebagai pertempuran Medan Area. Salah satu tokohnya adalah Ahmad Thohir yang membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Bandung Lautan Api. Tentara sekutu bersama NICA yang memasuki kota Bandung berhasil menguasai kota Bandung bagian utara.
pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan peringatan agar kota Bandung bagian selatan juga segera dikosongkan. Demi keselamatan rakyat dan demi kepentingan politik Republik Indonesia, para pejuang yang dipimpin oleh Kolonel Ahan Nasution mematuhi perintah tersebut. Namun sebelumnya, para pejuang membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Pertempuran Ambarawa. Pasukan Sekutu yang disusupi oleh tentara Nica membebaskan serta memberikan senjata kepada tentara Belanda yang ditawan saat penjajahan Jepang. Akibatnya, terjadilah pertempuran dengan Indonesia. Dalam pertempuran itu, Letnan Kolonel Isdiman gugur dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Pada tanggal 12-15 Desember 1945 terjadi pertempuran yang disebut Palaga Ambarawa yang berakhir dengan kalahnya tentara Sekutu. 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri dan di Ambarawa didirikan monumen yaitu Palagan Ambarawa. Pertempuran 10 November di Surabaya. Pada tanggal 26 Oktober 1945, tentara Sekutu menyerbu penjara Kalisosok. Pada tanggal 27 Oktober 1945, tentara Sekutu menduduki kantor-kantor penting Indonesia dan meminta rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya. Rakyat menolak perintah tersebut sehingga terjadi pertempuran antara Sekutu dengan rakyat Indonesia. 10 November 1945 meletuslah perlawanan sengit menghadapi tentara gabungan Inggris, Gurkha, dan Belanda. Rakyat Indonesia di bawah pimpinan Bung Tomo melalui siaran radio bertekad untuk mempertahankan kota Surabaya sampai titik darah penghabisan. Peristiwa tersebut, maka setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Perjuangan diplomasi atau perundingan. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Kedua, Perjanjian Renville. Ketiga, Perjanjian Bromroyen. Dan keempat, Konferensi Meja Bundar. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 25 Maret 1947. Perdana Menteri Sultan Syahrir, perwakilan dari Indonesia. Schermerhorn, perwakilan dari Belanda. Isi Perjanjian Linggarjati yang pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Kedua, Republik Indonesia bersama Belanda bekerja sama membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Ketiga, bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai pemimpinnya. Perjanjian Renville.
Perjanjian Renville dilaksanakan di wilayah netral, yaitu di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat pada tanggal 8 Desember 1947. Amir Syarifuddin sebagai perwakilan Indonesia, R. Abdul Qadir Widjoyo Atmojo sebagai perwakilan Belanda. Isi perjanjian Renville yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1949. Muhammad Rom sebagai perwakilan Indonesia dan Van Rooyen sebagai perwakilan Belanda. Isi perjanjian Romroyen yang pertama, gencatan senjata atau penghentian tembak-menembak antara Indonesia dan Belanda. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta karena dahulu ada di Yogyakarta. Para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan Belanda dibebaskan. Yang terakhir, segera mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Konferensi meja bundar. Yang pertama, konferensi meja bundar di Den Haag pada tanggal 2 November 1949. Perwakilan Indonesia diwakilkan oleh Muhammad Hatta. Dari Belanda diwakilkan oleh Mr. Van Maarseven. Isi perjanjian konferensi meja bundar adalah yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pengakuan kedaulatan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Dan yang ketiga, masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Agresi militer Belanda I, Belanda mengingkari hasil perjanjian Linggarjati, lalu melakukan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947 ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Tentara dan rakyat Indonesia dapat mendesak dengan taktik gerilya. Agresi militer Belanda II. Belanda mengumumkan mereka tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville pada tanggal 18 Desember 1948. Keesokan harinya, Belanda mengadakan agresi militer II ke ibu kota Republik Indonesia, yaitu Yogyakarta. Presiden Soekarno ditangkap Belanda, tetapi sempat memerintahkan Syafruddin Prawiranegara melalui radio untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
Upaya pemerintah menciptakan kesejahteraan rakyat pada awal kemerdekaan. Keadaan kehidupan ekonomi pemerintah Indonesia. Latar belakang kekacauan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, Indonesia belum memiliki pemerintahan yang baik. Kedua, belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi. Ketiga, kondisi keamanan tidak stabil. Dan yang keempat, Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah dimulai sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sebagai negara yang baru merdeka dan baru merasakan bagaimana mengatur perekonomiannya sendiri, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya mewujudkan terciptanya bangsa yang sejahtera. Saat itu, mata uang yang berlaku di Indonesia adalah mata uang Hindia Belanda, mata uang pendudukan Jepang, dan mata uang The Javases Bank. Awalnya, bangsa Indonesia belum dapat menciptakan lapangan kerja yang memberikan pendapatan yang cukup bagi keperluan masyarakat. Harga barang-barang juga mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Hal ini semakin memperburuk kondisi ekonomi Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat pada awal kemerdekaan antara lain sebagai berikut: pinjaman nasional, konferensi ekonomi pada Februari 1946, Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau RERA, rencana Kasimo atau Kasimo Plan, dan Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. Yang pertama, pinjaman nasional. Melalui program ini, pemerintah merencanakan untuk meminjam dana kepada dunia internasional. Pinjaman itu akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun untuk kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia yang merupakan negara baru ditunjukkan dengan terkumpulnya pinjaman sebesar 500 juta rupiah di tahun pertama pelaksanaan program. Konferensi ekonomi pada bulan Februari 1946. Konferensi ini dipimpin oleh Ir Darmawan Mangunkusumo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran. Konferensi bertujuan memperoleh kesepakatan untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Konferensi ini dihadiri oleh cendekiawan, gubernur, dan pejabat-pejabat di bidang ekonomi. Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board
Dibentuk pada tanggal 19 Januari 1947, badan ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau disingkat dengan RERA adalah program yang diprakasai oleh Muhammad Hatta dan bertujuan mengurangi beban ekonomi negara serta meningkatkan efisiensi. Program ini meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, serta aparat ekonomi. Rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini merupakan rencana produksi 3 tahun, yaitu tahun 1948 sampai 1950. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi bahan pangan dengan cara menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur melalui intensifikasi pertanian di Pulau Jawa, mencegah penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan, membentuk kebun-kebun bibit di setiap desa, dan melaksanakan transmigrasi. Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. Organisasi ini dipimpin oleh B.R. Motik, bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi perdagangan sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Tadi kita telah menyaksikan video pembelajaran tentang materi upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan upaya pemerintah menciptakan kesejahteraan pada awal kemerdekaan. Ibu harapkan anak ibu dapat memahami materi tersebut. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.